disciples transforming lives. Kita buka sama-sama dulu di Matius pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-25. Ini ayat yang pasti kita semua pernah dan sangat terkenal, kita pasti tahu. Kita baca ya. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebenarnya Tuhan lagi ngomong apa sih? Apakah ini tentang kebutuhan dasar manusia? Ibadah pertama tadi saya khotbah tentang janda Sarfat. Seseorang yang sangat wajar untuk takut karena dia benar-benar tidak tahu besok mau makan apa. Dia cuma tahu hari ini makanan terakhir. Itu adalah survival anxiety gitu ya. Kecemasan yang memang karena nggak tahu besok itu bisa hidup atau tidak. Besok itu bisa makan atau tidak, dan itu real saudara. Itu sesuatu yang bukan dibesar-besarkan, tapi memang kenyataannya dia berkata, aku ini mau makan sama anakku yang terakhir dan setelah itu aku akan mati. Di titik itu Tuhan menjumpai si janda ini lewat hambanya yaitu Elia. Dan berkata, buatlah lebih dahulu bagiku. Ya, bahkan di saat yang terjepit terakhir sekalipun, ternyata kita masih bisa taat sama Tuhan. Ternyata kita masih bisa memberi sesuatu untuk Tuhan. Dan Tuhan gak minta banyak dari hidup kita, Tuhan cuma minta prioritas. Tuhan cuma minta sedikit, kata Elia, kasih aku sedikit. Tapi buatkan lebih dahulu. Itu ngomong tentang ketika kita itu digoncang rasa aman kita, masihkah kita itu berani taat kepada Tuhan. Nah, apa bedanya dengan di sini? Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Tapi yang menarik ya, ketika saya baca ini, saya renungkan firman Tuhan ini, yang menarik buat saya adalah kata pertamanya. Kata pertama ditulis karena itu. Saya bertanya-tanya karena apa ya kok Tuhan itu bisa bilang jangan khawatir. Berarti ada sebabnya. Apa yang bisa mendasari supaya kita itu gak perlu khawatir. Dan tentunya kalimat karena itu adalah kata sambung dari perikop sebelumnya. Mari kita lihat perikop sebelumnya apa. Yang menarik perikop sebelumnya itu judulnya hal mengumpulkan harta. Yang kemudian setelah itu Tuhan berkata karena itu kamu gak perlu khawatir. Nah apa yang membuat kita itu harusnya bisa gak khawatir. Coba lihat ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, garis bawahi di sini ayat ini menjelaskan fakta kenyataan yang bisa dialami oleh semua orang terhadap harta yang ada di bumi. Saudara, ngengat dan karat itu bisa berarti devaluasi. Ya, mata uang bisa semakin melemah. Ya, sesuatu bisa berkurang, itu adalah hal yang realistis, ekspektasi yang realistis terhadap harta apapun yang ada di muka bumi ini bisa mengalami devaluasi. Bukan hanya devaluasi, tapi juga bisa terjadi hal-hal yang seperti pencuri, berarti ada campur tangan orang lain mungkin. Kita bisa ditipu, kita bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan apa yang kita kumpulkan itu berarti selain berkurang juga bisa hilang. Saudara, firman Tuhan itu dengan clear kok ngomong bahwa di dunia ini itu sesuatu yang bisa dan mungkin terjadi. Jadi jangan kaget kalau itu terjadi, Tuhan sudah bilang. Nah karena itu Tuhan tuh bilang gini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga itu tidak terjadi devaluasi. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jelas-jelas dua dimensi atau dua lokasi yang berbeda dengan semua yang bisa terjadi. Tuhan jelaskan yang di bumi begini, yang di surga begitu. Karena di mana hartamu berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hartamu dikumpulkan di bumi, ya hatimu tuh akan
relate ke sana gitu ya. Rasa amanmu ada di sana. Kalau hartamu itu ada di surga gitu ya. Bukan berarti Tuhan gak boleh kita mengumpulkan harta atau punya harta di bumi. Nanti saya jelaskan. Karena hati kita itu mengikuti kemana kita mengumpulkan harta kita. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu yaitu mata tadi, fokus kehidupan kita itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Setelah Yesus selesai dengan kalimat itu, diteruskan dengan kata sambung, karena itu. Kamu gak perlu khawatir, karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kita belajar dari perikop sebelum kata karena itu, saudara? Ada 3 hal yang ada di perikop tentang mengumpulkan harta. Yang pertama tentang harta di surga dan harta di bumi, saudara. Di mana kita mengumpulkan, kita harus tahu. Ya, saudara, bukan berarti kita nggak boleh punya harta di bumi. Tapi rasa aman kita taruh di mana? Fokus hati kita, fokus hidup kita menentukan arah hati dan rasa aman kita, saudara. Apakah kita itu kemudian ketika kita mengumpulkan, saudara, ketika itu berkurang, hati kita juga ikut hilang. Bersama dengan hilangnya harta. Karena firman Tuhan jangan jelas katakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua tentang mata sebagai pelita tubuh. Mata itu tentang point of view, perspektif kehidupan, fokus kehidupan. Kalau fokus kita salah, maka hidup kita gelap. Kalau fokus kehidupan kita terhadap hal-hal yang hanya duniawi, tidak heran kalau kita tuh sering salah ngambil keputusan. Orang yang matanya gelap, dengan mudah dia kesandung, ketabrak, ngambil keputusan juga salah. Kenapa? Karena matanya gelap. Dan yang ketiga adalah tentang siapa Tuhan yang kita layani. Saudara harus tahu bahwa kita semua ini hamba. Kita semua ini hamba. Tapi kita bisa memilih siapa Tuhan kita. Ya, dan firman Tuhan katakan kamu gak bisa pilih, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu harus pilih salah satu. Kita semua ini hamba dari seseorang, sesuatu. Apakah itu Tuhan ataukah itu Mamon. Nah, apa yang kita pilih itu menentukan apakah kita perlu khawatir atau tidak. Jadi kalau kita itu bisa tahu, oke, berarti Tuhan itu mau hatiku itu di mana, aku kumpulkan harta itu di mana supaya hatiku itu melekat kepadanya, gitu ya, di mana hatimu berada, di mana harta kita berada. Tuhan mau supaya mata hati kita terang gitu ya, tidak gelap. Mata hati kita terang ketika kita itu menaruh rasa aman kita kepada Tuhan. Dan kita memilih Tuhan yang tepat. Kalau 3 hal itu kita lakukan dengan benar, firman Tuhan bilang, karena itu kalau kamu punya Tuhan yang benar, kalau mata hatimu terang, kalau kamu tahu di mana kamu kumpulkan harta, Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu makan, demikian juga tentang tubuhmu. Saudara, apa sih bedanya khawatir sama takut? Tadi pagi saya khotbah tentang rasa takut. Ya, rasa takut itu bicara tentang fakta yang ada di depan. Ya, faktanya janda Sarfat itu memang dia cuma punya makanan terakhir, itu fakta, makanya dia takut. Fakta dengan takut dengan khawatir itu beda. Kalau takut itu sesuatu yang di depan, contoh di depan ini ada ular gitu ya. Anda takut digigit ular, kenapa? Karena ularnya sudah ada di depan. Memang itu fakta yang ada. Tapi kalau khawatir itu Anda belum ketemu ular, Anda sudah takut. Nanti kalau ada ular gimana? Nanti kalau digigit ular gimana? Saudara nangkep ya bedanya ya. Kalau takut itu sesuatu yang kalau ada solusi takutnya hilang. Begitu Anda, di depan ini misalnya Anda ngalami apa?
kemudian ada pertolongan, saudara sudah tahu jalan keluarnya, rasa takutnya bisa hilang karena itu sifatnya jangka pendek. Apa yang di depan mata Anda takut, kemudian Anda misalnya di depan ada ular gitu ya. Kemudian Anda lari, Anda nggak digigit ular, rasa takutnya sudah hilang. Anda cari pertolongan, Anda pukul ularnya, Anda langsung selesaikan masalah. Itu takut, di depan mata ada fakta. Tapi kalau khawatir, itu membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, kata kalimat yang seringkali terulang kalau khawatir itu adalah bagaimana kalau, belum tentu terjadi dan belum terjadi. Tapi itu kita sudah gimana kalau begini, gimana kalau begitu, gimana kalau, nah itu yang membuat orang itu khawatir. Belum tentu terjadi, tapi kita sudah ciptakan skenario-skenario itu kayak memutar film yang buruk dan kita putar-putar terus di dalam pikiran kita, gitu ya. Itu bedanya. Nah, yang saya mau bicara hari ini melalui firman Tuhan adalah tentang kekhawatiran. Karena firman Tuhan katakan jangan khawatir. Berarti Tuhan itu acknowledge kita itu bisa khawatir. Tuhan tahu itu adalah manusiawi kita itu bisa khawatir. Nah, ada dua tipe kekhawatiran yang dijelaskan di ayat yang ke-25 ini. Yang pertama khawatir, jangan khawatir tentang hidup. Yang kedua tentang tubuh. Tuhan ngomong apa sih? Yang pertama tentang hidup. Hidup ini tentang survival. Berarti apakah aku ini ada makanan enggak? Aku ini bisa bertahan hidup enggak? Ya kan? Saudara, Tuhan katakan itu tentang kebutuhan dasar manusia. Tapi ketika Tuhan berkata, jangan khawatir tentang tubuh. Loh, kenapa kok dibedakan? Ya kalau kita diajari di sekolah itu kebutuhan dasar itu adalah sandang, papan, pangan. Tapi kenapa di sini sandang dengan pangan dibedakan sama Tuhan? Ya, konteks di dalam ayat ini adalah pangan atau makan dan minum itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kalau nggak makan dan minum itu nggak bisa hidup. Ya, tapi orang bisa hidup nggak sih kalau nggak pakai pakaian? Ini bukan tentang sekedar pakaian secara fisik ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus tulis di sini, pakaian itu pada zaman itu nggak sekedar menutupi bagian tubuh. Pakaian yang disebut ini kalau saudara baca, banyak kisah di dalam Alkitab itu menjelaskan pakaian bukan sekedar sebagai fashion atau menutupi bagian tubuh tertentu, tapi sebuah status. Makanya Yusuf disebut dia punya jubah warna-warni. Karena apa? Itu lambang tentang status, lambang tentang nilai, ya, tentang harga diri, tentang penampilan gitu ya. Jadi baju itu bukan sekedar menutupi bagian tubuh, tapi yang disebut di sini pakaian adalah tentang harga diri, tentang status, tanda hidup tertentu, ya. Apa kekhawatiran yang seringkali terjadi di area status? Jadi yang tadi survival, makan minum tentang survival, bertahan hidup, yang ini itu tentang status anxiety, kecemasan, kekhawatiran karena takut terlihat tidak sukses. Takut terlihat sebagai orang yang tidak mampu. Takut dianggap gagal. Takut terlihat tidak berhasil atau tidak mencapai standar hidup tertentu gitu ya. Itu yang dibedakan Tuhan dari dua rasa khawatir. Ternyata manusia punya dua rasa khawatir. Yang pertama tentang bertahan hidup, yang kedua yang lebih mencemaskan dan mengkhawatirkan banyak manusia itu bukan tentang bertahan hidup. Bukan tentang gak punya makan minum, walaupun itu ada bagi beberapa orang, bagi beberapa level tertentu gitu ya. Tapi bagi kebanyakan ya, yang lebih mencemaskan itu yang kedua, yaitu harga diri, status gitu ya. Nah, apa yang Yesus lakukan atau katakan di ayat berikutnya? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Tuhan address
Kekhawatiran yang pertama tentang bertahan hidup dengan cara dia memberitahu pandang burung-burung. Ya, orang kalau khawatir itu fokus tentang dirinya. Aku ini gimana? Aku nggak bisa apa-apa. Ketika Tuhan bilang pandang burung-burung, Tuhan mengalihkan fokus. Seperti Abraham ketika Tuhan berikan janji, Tuhan bilang coba lihat di langit. Coba lihat itu bintang-bintang yang tidak terhitung itu. Tuhan mencoba mengalihkan fokus kita bukan kepada ketakutan yang belum tentu terjadi gitu ya. Kecemasan, kekhawatiran, Tuhan bilang coba lihat burung-burung itu. Dia bilang burung-burung itu loh tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Berarti sebenarnya Tuhan juga memberikan prinsip kepada kita. Kalau kamu mau bertahan hidup, kalau kamu kepingin bisa terus berkehidupan gitu ya. Tuhan kasih 3 prinsip, menabur, menuai, menabung. Tuhan berkata kamu itu ya menabur itu berarti bekerja. Nabur itu kan harus ke ladang, harus punya benih, dia harus ke ladang, dia harus membajak, dia harus lakukan ini dan itu di ladang. Menabur menuai itu tentang kerja. Kamu kerja dan kamu nabung, saudara, mengumpulkan bekal dalam lumbung. Dan dibandingkan burung yang tidak melakukan aja, ya, dia tetap bukan berarti burung itu diem-diem terus dapat makanan, dia harus pergi loh cari makan. Burung itu dipelihara. Tapi kata kuncinya di sini adalah bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa yang dikatakan jauh melebihi? Berarti yang Tuhan mau kita tahu adalah Anda lebih berharga, lebih bernilai, lebih pintar gitu ya, lebih penting daripada burung-burung di udara. Bagi Tuhan manusia itu lebih bernilai. Kalau untuk hal-hal yang gak bernilai aja Tuhan kasih makan kok. Apalagi Anda khawatir apa kira-kira Tuhan tuh bilang gitu. Ya, ketika saya renungkan firman Tuhan ini, Tuhan kasih juga beberapa ayat. Tuhan bilang kamu itu sudah dibeli dan lunas dibayar. Seolah-olah Tuhan bilang kamu itu punyaku, karena firman Tuhan katakan tidakkah kamu tahu bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Tuhan kasih saya sebuah ilustrasi lucu. Saya di rumah itu punya kelinci, saudara. Kelinci cuma satu karena setiap kali dikasih teman-temannya selalu mati. Tapi dia ini bertahan hidup sudah 2 tahun di rumah saya gitu ya. Tuhan kasih tahu ini loh, kelinci itu kan kamu sudah beli kan. Enggak nyicil, kamu tuh beli lunas dibayar gitu kan. Kamu dan kelinci itu ada di rumah jadi punyamu. Kamu kasih makan enggak? Saya tiap bulan harus beliin dia makanan kelinci gitu kan, sayur, pampersnya atau apa underpadnya supaya dia bisa buang air itu di tempatnya gitu kan. Nah, kalau sama binatang aja kamu itu kasih makan, masa apalagi sama anak-anak, saudara. Nah, itu perbandingannya. Tuhan bilang sama burung itu yang gak terlalu bernilai, Tuhan itu kasih makan. Kita ini bukan sekedar ciptaan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa yang dimaksud burung adalah burung dipelihara sama penciptanya. Tapi anak dipelihara oleh bapaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita punya Bapa. Itu akan diafirmasi terus-menerus di dalam ayat-ayat yang berikutnya, saudara. Ditulis gini loh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan itu mengafirmasi relasi di ayat ini. Bukan sekedar apa yang Tuhan bisa pelihara, tapi Tuhan itu dikasih tahu apalagi mereka itu diberi makan oleh Bapamu. Tuhan langsung address yang namanya status. Burung itu cuma ciptaan, tapi Bapakmu itu pelihara ciptaannya atau binatang pemeliharaannya. Apalagi kamu anaknya. Itu kayak saudara, kalau saudara lihat ada anaknya tetangga lah, ini contoh ya, ada anaknya tetangga dia bilang, papaku ini loh aku ini mau makan gitu tapi aku takut minta sama bapak. Terus Anda sebagai orang luar, Anda tuh bilang gini, kamu ini loh takut apa sih?
Kamu ini loh khawatir apa sih? Papamu itu loh pelihara anjingnya kok. Masa kamu gak dipelihara? Nah kira-kira demikian. Demikian juga firman Tuhan bilang, Bapa yang di surga itu pelihara burung-burung yang mereka itu gak nabur, gak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Apalagi kalau kamu itu kerja, Tuhan itu bisa berkati pekerjaanmu. Tuhan juga bisa memberkati tabunganmu. Kenapa? Karena Dia adalah Bapakmu yang memelihara bahkan yang bukan anaknya, yaitu hanya ciptaannya. Itulah yang ditulis kata, bukankah kamu jauh melebihi? Itu berarti tentang relasi yang kita itu miliki yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Ya, ayat 27, siapakah di antara kamu, ini lanjutannya, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, kemudian Tuhan lanjutkan lagi tentang kekhawatiran yang kedua, saudara. Tuhan mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri kepada ciptaan-ciptaannya yang lebih rendah secara nilai dibanding kita anak-anaknya, gitu ya. Masalahnya manusia itu suka ini loh membayangkan skenario yang terburuk. Suka hidup di dalam worst case skenario. Dan itu diputar seolah-olah kita bisa punya solusi terhadapnya. Coba saya tanya kepada Anda, kalau Anda pikirin itu tiba-tiba keluar solusi enggak? Mungkin 1, 2, tapi Anda akan muncul lagi gimana kalau dan akhirnya Anda tahu bahwa enggak ada jawabannya kecuali Anda menyerahkannya ke tangan Tuhan. Ya. Perhatian kita itu menentukan emosi kita, makanya Tuhan tuh alihkan perhatian. Jangan fokus kepada apa yang kamu belum tahu apa yang akan terjadi. Jangan fokus kepada apa yang belum tentu akan terjadi. Coba perhatikan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Burung Tuhan itu pelihara gitu ya. Dan ada sebuah riset yang menarik ya, sebuah riset kebahagiaan menunjukkan 2 hal penting. Yang pertama, kebutuhan dasar memang penting, makanya tadi kita ngomong tentang survival ya. Studi kesejahteraan global, ada nama 2 profesor gitu ya, menunjukkan bahwa kebahagiaan itu naik signifikan ketika kebutuhan dasar mencukupi. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melanjutkan kehidupan. Tapi yang kedua, penemuan riset yang kedua adalah, tetapi setelah kebutuhan dasar tercapai, peningkatan uang tidak banyak menaikkan kebahagiaan emosional harian. Saudara, tapi Tuhan itu address juga yang kedua. Karena yang kedua ini walaupun secara riset itu membuktikan bahwa orang itu bisa hidup itu sudah sebuah level yang cukup gitu ya. Yang ketika di atasnya ditambahkan banyak pun itu tidak meningkatkan sebanyak orang yang dari nggak bisa hidup jadi bisa hidup. Tapi ternyata fakta juga riset membuktikan bahwa kecemasan atau kekhawatiran paling kronis itu bukan dari kekurangan ekstrim yang di area survival, nggak bisa makan atau nggak bisa minum. Tapi dari perbandingan sosial dan status. Dari tentang harga diri, itu yang namanya status anxiety. Kalau tadi survival anxiety, tentang hidup, sekarang tentang tubuh kata Tuhan. Makanya Tuhan berkata, mengapa kamu khawatir? Kita baca lanjutkan. Siapa di antara kamu dan 28 ya, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ingat pakaian ini bukan sekedar penutup tubuh tapi status, harga diri, nilai diri. Tuhan bilang sekali lagi, perhatikan, kalau tadi burung, sekarang perhatikan bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dia pakai yang paling top. Dibandingin itu sama yang gak ada dibandingannya lagi. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara coba deh pikirin, ini ayat kayak jomplang banget ya. Gak apple to apple gitu loh rasanya. Gak fair gitu loh rasanya perbandingannya. Salomo itu pasti bajunya, statusnya
Nilainya itu kan tinggi sekali yang kata firman Tuhan, bahkan setelah Salomo gak ada yang bisa menyamai. Tapi ada yang lebih indah kata firman Tuhan. Yaitu apa? Bunga bakung yang di ladang. Wild flower. Bahkan yang tidak dipelihara manusia. Wild flower itu ya yang tumbuh di tempat yang tidak disirami sama orang, tapi benar-benar terima dari Tuhan. Karena wild dia bunga liar yang tumbuh tapi indah. Dibandingkan sama Salomo. Ayat 30 ditulis gini, jadi jika demikian Allah mendandani, garis bawahi kata Allah mendandani, rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi? Kata terlebih lagi tadi sama dengan kata melebihi. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, sekali lagi ada dua kekhawatiran, yang pertama survival, yang kedua status. Pakaian itu bicara tentang takut kalau aku ini hidup gak layak, bukan lagi takut aku gak bisa hidup, tapi takut kalau aku ini hidup tidak layak. Takut kehilangan status, takut dipermalukan secara sosial, takut terlihat tidak sukses, apa kata orang gitu ya. Itulah yang disebut di firman Tuhan ini. Tapi Tuhan bilang, lihat, perhatikan bunga bakung. Mungkin sewaktu-waktu kita perlu belajar dari apa yang ada di sekeliling kita, yang tidak pakai sentuhan manusia. Di Amsal dikatakan kalau kamu mau kerja yang benar, coba perhatikan semut. Coba lihat, dia itu gak ada komandonya, mereka punya inisiatif. Makanya waktu musim dingin mereka tetap gak mati gitu ya. Lihat bunga bakung itu gak dipelihara sama manusia, itu ada di ladang, di tempat yang liar. Tapi untuk hal yang tidak diperdulikan oleh manusia pun, Tuhan itu peduli. Tuhan itu mendandani ya. Apalagi kamu yang adalah anak-anak Tuhan. Apalagi kamu yang ada di rumah Tuhan. Tuhan ngomong tentang status kita dengan Tuhan. Harusnya itu yang membuat kita punya rasa aman. Lebih dari orang-orang atau hal-hal lain yang hanya berhubungan dengan Tuhan itu hanya sebagai pencipta. Tapi kita itu anak dengan Bapa surgawi. Saudara, Tuhan menyentuh kecemasan kita atau kekhawatiran kita tentang status. Sekali lagi banyak kekhawatiran modern itu bukan karena kita gak bisa makan, tapi karena kita takut malu. Perbandingan sosial, tekanan untuk tampil sukses dan citra publik. Dan Tuhan bilang coba perhatikan bunga. Bunga itu kalau sudah pernah lihat ya, bunga itu merah, ungu. Siapa yang dandanin mereka? Apakah mereka bekerja supaya mereka punya warna cantik? Enggak. Mereka hanya jadi dirinya sendiri karena Tuhan yang mendesain mereka. Dan mereka enggak compare satu sama lain. Oh, aku merah lebih bagus dari ungu. Mereka enggak peduli sama itu. Mereka enggak peduli dengan apa kata orang. Mereka enggak peduli dengan satu sama lain. Mereka hanya menjadi yang terbaik dari dirinya sendiri karena dia tahu Tuhan yang mendandani. Dan Tuhan mau kita punya point of view seperti itu. Kalau Tuhan itu mendandani rumput yang gak berarti, bahkan dikatakan hari ini ada, besok bisa mati, besok bisa kering, besok bisa dibuang. Kita itu lebih berharga, lebih bernilai di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita itu menaruh rasa aman kita di dalam status. Dan kita khawatir, seolah-olah Tuhan itu gak peduli sama itu. Makanya dilanjutkan oleh firman Tuhan, ayat 32, semua itu yaitu survival dan status dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saya beritahu Anda, Tuhan tahu Anda butuh status. Tuhan tahu Anda butuh nilai.
Tuhan tahu Anda itu butuh untuk punya harga diri. Tuhan itu tahu. Itu kata kuncinya. Bapamu yang di surga tahu. Tuhan bukan gak peduli. Tuhan itu tahu bahwa kita itu perlu bukan hanya survival mode. Tuhan itu tahu bahwa kita itu gak hanya cukup, bukan hanya butuh untuk bisa makan dan minum. Tuhan itu tahu kalau kita itu bukan hanya perlu bertahan hidup. Tuhan tahu bahwa kita juga butuh rasa bernilai. Tuhan tahu kita juga butuh rasa berhasil. Tuhan itu tahu semuanya itu. Tapi mereka yang tidak tahu bahwa dia punya Bapa yang tahu, mereka cari di luar. Makanya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya di sini? Yang membedakan adalah kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Jadi ini bukanlah tentang ekonomi, ini bukanlah tentang status atau keuangan, tapi ini tentang identitas kita. Itu yang Tuhan mau shifting. Tuhan mau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, saudara. Seringkali kekhawatiran itu bisa, kalimat jangan khawatir bisa disalahgunakan. Contohnya ya, wah kamu jangan khawatir, hati-hati, firman Tuhan harus seimbang. Saya mau beritahu Anda bahwa kalimat jangan khawatir itu bukan berarti kita gak boleh harus menekan emosi, pura-pura kuat gitu ya. Selalu tampil kuat, enggak, bukan itu maksudnya jangan khawatir, itu bukan itu. Karena menekan emosi malah menciptakan stres yang lain. Ya, jadi Tuhan gak pernah bilang jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tapi jangan hidup dikuasai kekhawatiran karena Anda punya alasan dan dasar untuk bisa tidak khawatir. Jadi tidak untuk menekan emosi kita dan juga bukan untuk punya pemahaman yang salah. Oh enggak usah khawatir, kalau kita enggak usah kerja nanti tiba-tiba ada orang yang kirim makanan. Itu namanya denial, itu namanya tidak bertanggung jawab. Makanya Tuhan tulis burung itu enggak bekerja, kamu harus kerja, kamu harus nabung. Bunga di padang itu tidak mendandani dirinya. Tapi ditulis ini kamu harus kerja dan memintal. Saudara, ada tanggung jawab kita, bukan berarti enggak. Jangan khawatir bukan melepaskan kita dari tanggung jawab. Tapi tahu kapan atau apa yang menjadi tanggung jawab kita, tapi apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Ya. Jangan khawatir, yang salah ketiga adalah menyalahkan. Artinya, kalau kamu khawatir itu berarti kamu lemah imannya lemah. Kalau kamu khawatir itu berarti kamu dosa. Itu juga salah, saudara ya. Bukan demikian. Tuhan tidak menghakimi ketakutan kita. Tuhan tidak menghakimi kekhawatiran kita. Tuhan itu di dalam Kristus tidak ada penghakiman, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita dasar mengapa kita itu bisa tidak khawatir. Tuhan mengundang kita untuk percaya, ya. Jadi jangan sampai kemudian kalimat jangan khawatir itu jadi salah nyampe ke kita. Tuhan gak mau kita deny dan gak bertanggung jawab. Tuhan gak mau kita juga menekan perasaan kita atau kemudian tertuduh karenanya, enggak. Tuhan gak mau seperti itu, tapi Tuhan mau kita itu tahu siapa kita di hadapan Tuhan sehingga kita punya dasar untuk kita percaya kepadanya. Yesus mengaitkan dengan orang yang tidak kenal Tuhan karena mereka tidak punya relasi dengan Tuhan. Kalau Anda ada di rumah Tuhan, jangan sampai kita seperti anak sulung yang hilang di dalam rumah. Cerita tentang anak yang hilang, ada 2 anak di sana. Anak yang bungsu itu memfoya-foyakan, dia tahu haknya, tapi dia menyalahgunakan. Sedangkan anak yang sulung, dia itu ada di rumah, tapi dia menganggap relasinya dengan bapaknya itu kayak bos sama karyawan. Makanya bapaknya bilang loh, kok gitu? Sedangkan kamu itu ada di rumah ini, apapun yang ada di rumah ini karena kamu tuh anakku. Kamu itu berhak untuk minta dan menikmatinya. Anak sulung itu ada di rumah, tapi dia hidup seperti anak yatim. Dia hidup hanya sebagai hamba. Saudara, kita memang hamba, punya hati seorang hamba, tapi kita juga
anak Tuhan, saudara. Dan sebagai anak kita harus kenal Bapak kita yang baik. Bahkan anak yang hilang itu, dia itu berkata gini, ketika dia ada di kandang babi, saudara, kita nggak perlu baca ayatnya semua karena cukup panjang, saya jelaskan saja. Anak yang hilang itu ketika dia ada di kandang babi, dia nggak bisa makan, uangnya sudah habis, dia melarat, bahkan makan makanan babi aja dia nggak diizinkan. Dia ngomong kayak gini, dia menyadari keadaannya, lebih baik aku pulang ke rumah gitu ya. Walaupun aku ini gak dianggap anak lagi, dia ingat bahwa pekerja-pekerja di rumah ayahku itu gak pernah kekurangan makanan. Dia melihat bahkan gitu ya, gak usahlah status bapak sama anak, tuan sama hamba aja, aku tuh gak akan sekelaparan ini loh, saudara. Kalau kita itu paling bawah ya, status paling bawah kita tuh cuma jadi hamba. Anak yang hilang ini bilang, aku tahu karakter papaku di rumah sebagai tuan. Hamba-hambanya semua itu berkecukupan. Udah, kalau aku gak dianggap anak pun, aku tuh masih berkecukupan, saudara. Bayangkan, apalagi kalau kita itu bukan cuma hambanya, kita itu anaknya. Kalau burung aja yang bukan anaknya dipelihara, sama seperti tadi hamba-hamba dari papa, dari anak yang hilang tadi dipelihara, apalagi anak-anaknya. Saudara, saya mengundang Anda dan saya untuk kita itu bukan hanya melihat kata anak Tuhan sebagai konsep, tapi benar-benar menghidupinya dan rest di dalam status bahwa kita itu adalah anak Tuhan dan kita punya Bapa yang baik di surga. Katakan amin. Nah, masalahnya gak semua anak Tuhan itu hidup sebagai benar-benar anak. Ternyata ada banyak anak-anak Tuhan itu hidup sebagai yatim secara rohani. Ya, seperti saya kasih contoh tadi, anak yang sulung tadi. Secara status anak, tetapi dia menempatkan dirinya hanya sebagai hamba yang kayaknya sama Tuhan itu transaksional. Makanya anak yang sulung ini ngomong sama papanya, aku sudah ini, aku sudah itu, mana hakku? Saudara, sama Tuhan kalau kita itu hidupnya sebagai hamba, kelihatannya dari mana? Kita itu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya kan? Kalau di pekerjaan kan juga sama. Aku ini sudah begini, aku melakukan kewajibanku, hakku mana? Makanya banyak buruh bisa protes kalau tidak diberikan haknya. Karena memang hubungannya hanya sebatas profesional, hanya sebatas atasan dan bawahan. Kalau kita merasa Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Saudara, hubungan seperti apa kita dengan Tuhan kita? Kalau kita transaksional sama Tuhan, berarti itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya tidak tahu bahwa kita adalah anak. Kita masih hidup sebagai yatim secara rohani. Dan firman Tuhan hari ini bukan sekedar kekhawatiran tentang hidup, kekhawatiran tentang status, tentang ekonomi, tapi itu semua landasannya adalah siapa Anda di dalam Kristus. Identitas kita di dalam Tuhan itu apa? Itu yang menjadi dasar apakah kita mencari, kayak firman Tuhan katakan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang mereka cari? Mereka cari status, mereka cari penghidupan, mereka cari nilai dan sebagainya. Mereka cari itu, mereka gak tahu bahwa Tuhan sudah tahu, Bapamu sudah tahu dan Bapamu itu menyediakan itu semua. Makanya ayat berikutnya dikatakan, kalau kamu itu tahu, Bapakmu tahu, kalau engkau sadar siapa engkau di dalam Kristus, firman Tuhan bilang kamu akan bisa lakukan ayat yang ke-33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu bukan hanya diberikan kepadamu, tapi ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ini yang menjelaskan tentang kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di hari depan. Kekhawatiran itu biasanya
tentang hal-hal yang ada di depan yang belum terjadi. Ya itulah bedanya, kalau takut itu memang sudah dan ada di depan faktanya. Kalau khawatir itu, kita itu memikirkan atau punya beban-beban yang tidak perlu, yang seolah-olah kita itu pengen mengontrol sesuatu yang ada di depan. Seolah-olah semuanya harus ada di dalam kendali kita. Ini adalah undangan untuk kita itu menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita tidak bisa kendalikan. Dan di dalam menyerahkan itu kita rest atau beristirahat di dalam status kita sebagai anak Tuhan, saudara. Saya tahu di dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah ini, di sana sini saya mendengar, termasuk juga di dalam jemaat gitu ya. Ada orang-orang yang mengalami layoff, ada orang-orang yang kehilangan pendapatan, penghasilan atau sumber yang selama ini mereka terima. Saya tahu dan firman Tuhan ini tidaklah meniadakan realitas itu. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan ini membuat Anda dan saya bisa punya rasa aman walaupun apa yang kita anggap aman selama ini itu digoyang, terjadi perubahan gitu ya. Ini bukan janji kamu akan selalu aman secara ekonomi, tetapi sebuah janji bahwa apapun yang terjadi bahkan di masa kekurangan sekalipun engkau tidak ditinggalkan oleh Bapa. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, bukan berarti kemudian masa depanmu itu seolah-olah suram dan seolah-olah end of life, enggak. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tuhan tahu kalau Tuhan mau Anda tetap hidup. Tuhan akan memastikan bahwa Anda tetap punya. Anda tetap bisa makan, Anda tetap bisa minum, dan bahkan yang lebih dari sekedar makan minum itu Tuhan akan tambahkan kepada Anda. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan hanya pencipta yang baik kepada ciptaannya, tapi Dia adalah Bapa yang sangat baik kepada anak-anaknya. Katakan amin. Firman Tuhan katakan kalau kita orang tua yang jahat dibanding sama Tuhan, kita itu loh orang tua baik menurut cara pandang manusia. Orang tua yang baik itu memberikan, mengusahakan ya, bahkan mengorbankan dirinya untuk anaknya itu bisa makan, bisa sekolah. Kalau perlu kita itu enggak makan supaya anak kita makan gitu kan. Orang tua yang baik aja itu dibanding sama Bapa di surga yang baik, kita tuh dikatakan kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik. Kebaikan kita dibanding dengan kebaikan Tuhan itu sudah kayak jahat sama baik. Bisa kebayang ya? Mungkin gak bisa kebayang semuanya hari ini. Tapi saya mau Anda merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Kalau kita yang baik sama anak kita aja dianggap sebagai tarafnya itu jahat dibanding Bapa di surga. Betapa baiknya Tuhan kita itu. Dan kalau kita bisa menyadari, kita bisa beristirahat di dalam karakter Bapa kita dan identitas kita. Saudara, Anda akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Firman Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kata segala itu berarti orang tuh punya kekhawatiran tuh macam-macam. Macam-macam, banyak. Tapi apapun itu Tuhan kasih kita jalan. Yaitu serahkan ke tangan Tuhan. Kekhawatiran itu harus membawa kita ke ruang doa. Kekhawatiran itu menguras energi. Mana yang lebih melelahkan, takut atau khawatir? Khawatir. Kenapa? Karena kalau takut begitu ada solusi, dia itu selesai. Takut itu kayak lari jarak pendek. Tapi kekhawatiran itu terus berulang-ulang, belum tentu terjadi tapi kayak sudah terjadi gitu ya. Dan dalam waktu yang cukup lama kalau kita tidak segera atasi, saudara. Dan itu lebih melelahkan secara energi, secara mental. Dan Tuhan gak mau kita hidup di level seperti itu. Tuhan mau kita rest, kita bisa istirahat di dalam identitas kita di dalam Tuhan. Tahu siapa Allah kita. Kalau hari ini Anda kehilangan pekerjaan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan itu bukanlah berarti Tuhan meninggalkan Anda. Itu cara Tuhan untuk menuntun Anda ke musim berikutnya.
cara Tuhan memberkati Anda itu tidak harus dari pekerjaan yang sama. Tidak harus dari cara yang lama. Tuhan punya berbagai cara untuk bisa memberkati Anda dan saya. Amin. Oleh sebab itu dikatakan di sini jangan khawatir akan hari esok. Itulah yang kekhawatiran banyak orang. Hari esok seperti apa? Ya, karena hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Nanti Tuhan itu fair. Tuhan itu tidak pernah menutupi apapun. Bahkan ikut Tuhan, Tuhan kasih tahu harganya. Tuhan bilang kok hari-hari ke depan tuh ada tantangan, tetap ada tantangan, akan ada kesusahannya sendiri, bener gitu ya. Tuhan gak bilang oh nanti ke depan tuh gak akan ada susah, gak akan ada tantangan, gak. Tuhan kita tuh Tuhan yang apa adanya. Nanti ke depan itu ada tantangannya sendiri, tapi Tuhan juga sudah punya solusinya sendiri. Tuhan sudah ada di depan sana. Hari ini apa yang ada di tanganmu, ya kan? Lakukan tanggung jawabmu. Gini loh, misalnya burung itu tetap makan karena dia itu pergi terbang cari makan. Di dalam kehidupan kita contoh ya, ketika kita kehilangan pekerjaan, pikirkan apa yang ada di dalam kendali kita. Apa yang kita bisa lakukan? Contohnya, oh aku bisa kirim CV, aku bisa belajar skill yang baru, aku bisa mengatur keuanganku dan sebagainya. Apa yang di luar kendali kita? Contohnya, krisis ekonomi sampai kapan kita nggak tahu. Apakah CV-ku diterima atau enggak kita nggak tahu. Ya kan? Bagaimana keputusan orang lain terhadap apa yang aku apply dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, kita harus membedakan satu mana yang kita bisa lakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab. Di luar itu ya, apa yang kita tidak bisa kendalikan, serahkan itu ke tangan Tuhan. Saudara, disitulah kita dikatakan kekhawatiran sehari cukup untuk sehari. Apa yang ada di tanganmu lakukan, apa yang kau gak bisa perbuat atau gak bisa kendalikan itu adalah bagian Tuhan. Ada 5 poin. Yang pertama, periksa sumber rasa amanmu. Rasa aman Anda di mana? Kekhawatiran seringkali bukan sekedar soal uang, walaupun itu salah satunya. Tetapi soal siapa yang kita percayai sebagai sumber dan penjamin hidup kita. Kalau kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu bahwa kita itu anaknya Tuhan, ya gak heran kalau kita itu berusaha mengendalikan semua. Kenapa? Karena kita pikir tidak ada yang lain yang bisa membantu kita mengendalikan hidup kita. Tapi kalau kita kenal Tuhan dan kita tahu bahwa apa yang kita tidak bisa kendalikan itu ada di tangan Tuhan, itu harusnya membuat kita punya rasa aman. Periksa sumber rasa amanmu itu di mana. Yang kedua, bedakan antara tanggung jawab dan kekhawatiran. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, lakukan tanggung jawab kita. Apa yang di luar kendali kita itu yang menyebabkan banyak orang khawatir. Yang belum tentu terjadi, yang kita nggak tahu gitu ya. Nah itu serahkan ke tangan Tuhan. Yang ketiga, ubah fokus atau perhatian kita. Karena firman Tuhan mengajarkan, pandanglah burung, perhatikan bunga. Itu mengubah cara pandang kita, fokus kita nggak lagi, kalau bahasa psikologi itu ruminasi. Ruminasi itu mengulang-ulang skenario yang buruk yang belum tentu terjadi dan itu fokus kepada diri sendiri. Yang keempat, hidup untuk hari ini. Ya, kecemasan atau kekhawatiran yang melumpuhkan itu biasanya karena khawatir terhadap masa depan yang belum terjadi dan belum tentu terjadi, tapi dibawa ke hari ini. Dibawa ke di mana kita hidup, waktu di mana kita itu sekarang ada gitu ya. Jadi jangan pikirkan 1 tahun ke depan, sementara seminggu ke depan kita aja nggak tahu gitu ya. Jadi jangan bawa beban dari masa depan ke masa kini. Hiduplah untuk hari ini. Ya, present focus living. Yang terakhir, hiduplah sebagai anak, bukan sebagai yatim yang gak punya bapak. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Inti dari Matius 6 ini bukan sekedar tentang emosi atau kekhawatiran, tapi mengembalikan identitas kita sebagai anak dan kebenaran bahwa engkau punya Bapa, engkau punya Bapa yang baik, bukan cuma punya Bapa, tapi juga bahwa Bapamu itu bukan cuma baik, tapi Bapamu itu sudah tahu
apa yang kau perlukan. Karena kita tahu Bapak sudah tahu, kita bisa fokus cari kerajaan Tuhan dahulu. Karena sisanya Tuhan itu sudah tahu dan Tuhan bukan hanya memberikan, Tuhan akan menambahkan. Amin.